Halo semua, konnichiwa. Kali ini kita akan membahas pola kalimat bahasa Jepang deshita, dewa arimasen deshita, dan deshita ka. Dengan memahami materi ini, kalian akan bisa melakukan percakapan membahas cuaca kemarin dalam bahasa Jepang. Contoh kalimatnya adalah Kino wa ame deshita ka? Apakah kemarin hujan? Hai, kino wa ame deshita. Ya, kemarin hujan. Mari kita bahas satu persatu. Video ini adalah bagian dari playlist Bumpo JLPTN 5. Buat kalian yang mau mengulang materi sebelumnya, kalian bisa cek playlistnya dari link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Di video ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama, Kino wa ame deshita, kalimat positif lampau. Yang kedua, Kino wa ame de wa arimasen deshita, kalimat negatif lampau. Yang ketiga, Kino wa ame deshita ka, kalimat lampau tanya. Lalu yang terakhir, contoh percakapan membahas cuaca kemarin. Mari kita bahas dari yang pertama. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk positif, negatif, dan pertanyaan untuk kalimat dengan predikat kata benda. Yang mana kita ubah penutup kalimatnya dari des menjadi dewa arimasen dan deska. Kali ini kita akan membahas cara membuat bentuk lampau dari kalimat-kalimat ini. Mari kita review sedikit tentang materi sebelumnya sebelum kita masuk ke materi bentuk lampau ini. Pertama, tentang macam-macam predikat. Seperti yang Sensei jelaskan di video sebelumnya, kalimat dalam bahasa Jepang dibagi menjadi dua, yaitu kalimat yang ditutup dengan des dan kalimat yang ditutup dengan mas. Ini terbagi berdasarkan tipe predikat dalam kalimat-kalimat tersebut. Kalimat yang ditutup dengan des adalah kalimat berpredikat bukan kata kerja. Ini berarti kalimat yang berpredikat kata benda atau kata sifat. Nah, video kali ini kita akan membahas perubahan bentuk lampau untuk kalimat yang berpredikat kata benda. Untuk memahami perubahan bentuknya, perlu diingat bahwa des adalah singkatan dari de arimas. Jadi, jangan bingung saat kalimat negatif dari kalimat-kalimat ini ditutup dengan penutup dewa arimasen. Selanjutnya, tentang penutup untuk kalimat berpredikat kata benda. Untuk memahami perubahan bentuk kalimat dalam bahasa Jepang, kita harus memperhatikan penutup kalimat-kalimat ini. Untuk mengubah ungkapan kalimat positif, negatif, dan tanya, kemarin kita sudah mengubah penutup kalimatnya dari des menjadi dewa arimasen dan deska. Untuk yang bentuk lampau, kita akan merubah penutupnya menjadi deshita, dewa arimasen deshita, dan deshita ka. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Pertama, untuk kalimat positif, waktu yang akan datang. Kyou wa ame desu. Kyou wa ame desu. Ini artinya hari ini hujan atau hari ini akan hujan. Kalimat ini ditutup dengan des, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya. Mari kita lihat contoh kalimat untuk yang bentuk lampau. Kita ubah hari ini menjadi kemarin. Kino wa ame deshita. Kino wa ame deshita. Ini artinya kemarin hujan atau kemarin sudah hujan. Coba diperhatikan, poinnya adalah untuk mengubah penutupnya dari des menjadi deshita. Jadi seperti ini, dalam bahasa Jepang, kita sering kali merubah penutup kalimat untuk mengungkapkan berbagai bentuk kalimat. Perubahan penutup ini adalah salah satu hal yang akan banyak kita pelajari di kelas-kelas grammar bahasa Jepang. Struktur kalimat ini masih simple, sama seperti struktur kalimat di video sebelumnya, yaitu subjek, predikat. Kita hanya merubah bentuk predikatnya menjadi bentuk lampau. Subjeknya adalah kino wa, predikatnya adalah ame deshita. Apakah kalian masih ingat apa itu SPOK? SPOK adalah macam-macam peran suatu kata atau frasa dalam kalimat. Subjek adalah topik kalimat atau bisa kita bilang suatu kata atau frasa yang akan dijelaskan dalam kalimat tersebut. Sedangkan predikat adalah kata atau frasa yang akan menjelaskan subjek atau topik itu tadi. Objek dan keterangan adalah kata atau frasa yang digunakan untuk melengkapi predikat agar kalimatnya semakin jelas. Selanjutnya, coba kita perhatikan lagi bahwa kita menggunakan partikel wa setelah subjek di kalimat ini. Apakah kalian masih ingat penjelasan tentang partikel ini? Partikel adalah kata bantu untuk menjelaskan peran dari suatu kata atau frasa dalam kalimat. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, kita punya contoh kalimat, saya pergi ke Tokyo dari Jakarta. Kata bantu ke menjelaskan bahwa Tokyo adalah tujuan kepergian kita. Sedangkan kata bantu dari menjelaskan bahwa Jakarta adalah asal kepergian kita.
Kalau kita balik urutan katanya menjadi saya pergi ke Jakarta dari Tokyo, peran tujuan dan asal kepergian kita ini akan terbalik. Jakarta menjadi tujuan kepergian kita dan Tokyo menjadi asal kepergian kita. Bahasa Jepang juga mempunyai kata bantu seperti ini. Misalnya, ke Jakarta dalam bahasa Jepang adalah Jakarta, dari Tokyo dalam bahasa Jepang adalah Tokyo kara. Nah, bedanya bahasa Jepang memiliki lebih banyak kata bantu ini dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Contohnya, mereka mempunyai kata bantu wa untuk menjelaskan subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjek untuk kalimat saya pergi ke Jakarta dari Tokyo adalah saya tanpa kata bantu. Namun, dalam bahasa Jepang, subjek dalam kalimat ini kita menggunakan kata bantu partikel wa menjadi watashi wa. Lalu ada catatan bahwa beberapa partikel dalam bahasa Jepang cara bacanya berbeda dengan penulisan hiragananya, seperti partikel wa ini. Partikel wa ini ditulis dengan hiragana ha, tapi dibaca dengan wa. Lalu, partikel e ditulis dengan hiragana he, tapi dibaca dengan e. Lalu, partikel o ditulis dengan hiragana wo, namun dibaca dengan o. Oke, sampai situ review materinya. Mari kita lihat contoh penggunaan kalimat lampau ini satu persatu. Contoh penggunaannya Sensei ambil 4, yaitu menyatakan cuaca, menyatakan aktivitas, tapi perlu diperhatikan bahwa ini cuma untuk aktivitas yang berbentuk kata benda. Lalu, menyatakan nama hari, dan menyatakan pekerjaan. Mari kita lihat satu persatu. Mari kita mulai dengan menyatakan cuaca. Kino wa ame deshita. Kino wa ame deshita. Ini artinya kemarin hujan, atau kemarin telah hujan. Kita bisa ubah ame di sini menjadi nama-nama cuaca yang lain. Ini adalah contoh nama-nama cuaca yang bisa kita gunakan. Dari hujan, cerah, berawan, salju, angin topan, dan hujan deras. Mari kita baca satu persatu. Kino wa ame deshita. Kino wa hare deshita. Kino wa kumori deshita. Kino wa yuki deshita. Kino wa taifuu deshita. Kino wa oame deshita. Mari kita lanjut ke cara menyatakan aktivitas yang berbentuk kata benda. Contoh kalimatnya, senshu wa gakkou deshita. Senshu wa gakkou deshita. Ini artinya minggu kemarin sekolah atau minggu kemarin telah sekolah. Kita bisa ubah gakkou di sini menjadi aktivitas-aktivitas berbentuk kata benda yang lain. Ini adalah contoh aktivitas yang bisa kita gunakan dalam pola kalimat ini. Dari sekolah, kerja, libur, festival, dan lomba olahraga. Coba Sensei baca satu persatu. Kino wa gakkou deshita. Kino wa oshigoto deshita. Kino wa oyasumi deshita. Kino wa omatsuri deshita. Kino wa undokai deshita. Selanjutnya, cara menyatakan nama hari. Contoh kalimatnya, kino wa nichiyoubi deshita. Kino wa nichiyoubi deshita. Ini artinya kemarin hari Minggu atau kemarin telah hari Minggu. Kita bisa ubah nichiyoubi di sini menjadi nama-nama hari yang lain. Ini adalah contoh nama-nama hari yang bisa kita gunakan dari hari Senin sampai hari Minggu. Coba kita baca satu persatu. Kino wa getsuyoubi deshita. Kino wa kayoubi deshita. Kino wa suiyoubi deshita. Kino wa mokuyoubi deshita. Kino wa kinyoubi deshita. Kino wa doyoubi deshita. Kino wa nichiyoubi deshita. Di sini kita ada fun fact di mana bahasa Jepang mengungkapkan nama-nama hari dengan menggunakan kanji-kanji benda seperti bulan, matahari, air, api, dan lain-lain. Jadi, kalau kita artikan secara langsung, hari Senin adalah hari bulan, hari Selasa adalah hari api, hari Rabu adalah hari air, hari Kamis adalah hari kayu, hari Jumat adalah hari emas, hari Sabtu adalah hari tanah, dan hari Minggu adalah hari matahari. Terakhir adalah penggunaan untuk menyatakan pekerjaan. Contoh kalimatnya, Kyonen wa koukosei deshita. Kyonen wa koukosei deshita. Ini artinya tahun kemarin adalah anak SMA. Maksudnya tahun kemarin saya adalah anak SMA. Kita bisa ubah koukosei di sini menjadi pekerjaan yang lain. Contoh kata pekerjaan yang bisa kita gunakan adalah anak SMA, anak SMP, mahasiswa, karyawan, dokter, dan guru. Coba kita baca satu persatu. Kyonen wa koukosei deshita. Kyonen wa
中学生でした。去年は大学生でした。去年は会社員でした。去年は医者でした。去年は教師でした。Selain mengubah kata benda yang sudah kita bahas tadi, kita juga bisa mengubah kata keterangan waktu di sini. Sensei akan tunjukkan banyak kata keterangan waktu dari yang akan datang sampai kata keterangan waktu yang lampau. Kalau kalian merasa informasinya terlalu banyak, tenang aja, kalian bisa ulangi lagi videonya setelah kalian istirahat sejenak. Kita lihat contoh kata keterangannya dengan urutan hari, minggu, bulan, lalu tahun. Mari kita mulai bahas dari kata keterangan hari. Di sini ada besok lusa, besok, hari ini, pagi ini, kemarin, dan kemarin lusa. Coba sensei baca, dan coba diperhatikan penutupnya dari penutup yang akan datang dan penutup yang lampau. Omatsuri wa asatte desu. Omatsuri wa asatte desu. Ini artinya festival besok lusa atau festival akan diadakan besok lusa. Selanjutnya, Omatsuri wa ashita desu. Omatsuri wa ashita desu. Lalu, omatsuri wa kyou desu. Omatsuri wa kyou desu. Lalu, omatsuri wa kesa deshita. Omatsuri wa kesa deshita. Selanjutnya, omatsuri wa kinou deshita. Omatsuri wa kinou deshita. Lalu, omatsuri wa ototoi deshita. Omatsuri wa ototoi deshita. Selanjutnya, kata keterangan waktu minggu. Di sini ada 2 minggu depan, minggu ini, minggu kemarin, dan 2 minggu kemarin. Coba sensei baca. Saraishu, raishu, konshu, senshu, sensenshu. Selanjutnya adalah kata keterangan waktu bulan. Di sini ada 2 bulan depan, bulan ini, bulan kemarin, dan 2 bulan kemarin. Mari sensei baca. Saraigetsu, raigetsu, kongetsu, sengetsu, sensengetsu. Terakhir, kata keterangan waktu tahun. Di sini ada 2 tahun depan, tahun ini, tahun kemarin, dan 2 tahun kemarin. Coba sensei baca. Sarainen, rainen, kotoshi, kyonen, ototoshi. Selanjutnya, mari kita bahas bentuk kalimat yang negatif lampau. Di video sebelumnya, kita sudah bahas bahwa untuk merubah kalimat berpredikat kata benda dari bentuk positif ke negatif, kita harus merubah penutupnya dari des menjadi dewa arimasen. Contohnya, kyou wa ame desu menjadi kyou wa ame dewa arimasen. Hari ini hujan menjadi hari ini tidak hujan. Nah, kali ini kita akan merubah bentuk lampau menjadi bentuk negatif lampau. Contohnya, kinou wa ame deshita menjadi kinou wa ame de wa arimasen deshita. Artinya, kemarin hujan menjadi kemarin tidak hujan. Poinnya di sini adalah kita tinggal menambahkan deshita setelah bentuk negatif dewa arimasen menjadi dewa arimasen deshita. Dari kyou wa ame de wa arimasen menjadi kinou wa ame de wa arimasen deshita. Kalau kita lihat peran SPOK-nya, kalimat ini masih simpel, tersusun oleh subjek dan predikat. Kinou wa sebagai subjek, ame de wa arimasen deshita sebagai predikat. Mari kita lihat contoh kalimat yang lain agar bisa lebih paham dengan bentuk negatif lampau ini. Kita akan bahas contoh-contoh kalimatnya sesuai dengan penggunaan yang kita sudah bahas di sesi kalimat positif lampau tadi. Dari penggunaan menyatakan cuaca, aktivitas, nama hari, dan pekerjaan. Masing-masing predikat dari contoh kalimat di sini adalah hujan, libur, hari Minggu, dan karyawan. Mari kita baca satu persatu. Kinou wa ame de wa arimasen deshita. Kemarin tidak hujan. Selanjutnya, kinou wa yasumi de wa arimasen deshita. Kemarin tidak libur. Selanjutnya, kinou wa nichiyoubi de wa arimasen deshita. Kemarin bukan hari Minggu. Selanjutnya, kyonen wa kaishain de wa arimasen deshita. Tahun lalu bukan karyawan. Lalu ada satu tambahan lagi, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, seringkali orang Jepang menyingkat dewa dalam kalimat negatif menjadi ja. Jadi kalimat-kalimat tadi bisa kita baca seperti ini. Kinou wa ame ja arimasen deshita.
Kino wa yasumi ja arimasen deshita. Kino wa nichiyoubi ja arimasen deshita. Kyonen wa kaishain ja arimasen deshita. Mari kita lanjut membahas kalimat lampau tanya. Bentuknya simple, kita tinggal menambahkan hiragana ka setelah bentuk positif deshita. Menjadi deshita ka? Contohnya, kino wa ame deshita ka? Lalu, kino no tenki wa dou deshita ka? Macam-macam kalimat tanya ada dua, yes no question dan WH question. Yes no question adalah pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan kita sudah detil dan lawan bicara kita bisa menjawab dengan iya atau tidak. Sedangkan WH question adalah pertanyaan terbuka, di mana kita menggunakan kata tanya dalam pertanyaan kita. Dan lawan bicara kita tidak bisa menjawab hanya dengan iya atau tidak, melainkan dia perlu menjelaskan jawabannya secara detil. Mari kita lihat contohnya dari yang yes no question. Contohnya, kino wa ame deshita ka? Kino wa ame deshita ka? Ini artinya, apakah kemarin hujan? Apakah kemarin hujan? Jawabnya, kalau yang yes, hai, kino wa ame deshita. Iya, kemarin hujan. Kalau yang no, iie, kino wa ame de wa arimasen deshita. Tidak, kemarin tidak hujan. Selanjutnya, mari kita bahas contoh kalimat yang WH question. Di sini kita memakai kata tanya do, artinya bagaimana. Lalu di sini kita punya kata yang sedikit panjang, kino no tenki. Ini artinya cuaca kemarin. Dia menggunakan partikel no. Ini adalah partikel yang berfungsi untuk menjelaskan kata benda dengan kata benda. Kita akan membahas lebih detailnya di video selanjutnya, tapi untuk sekarang silahkan dihafalkan bahwa kino no tenki di sini artinya adalah cuaca kemarin. Jadi, arti dari contoh kalimat kino no tenki wa dou deshita ka adalah bagaimana cuaca kemarin. Nah, karena WH question di sini memakai kata tanya, kita tidak bisa menjawabnya dengan iya atau tidak, melainkan kita harus menambahkan informasi tentang bagaimana cuaca kemarin. Misalnya, kalau kemarin cuacanya hujan, kita bisa jawab dengan kino no tenki wa ame deshita. Kino no tenki wa ame deshita. Artinya, cuaca kemarin hujan. Selanjutnya, contoh yang lain, kita bisa bertanya tentang nama hari kemarin. Misalnya, kino wa nanyoubi deshita ka? Kemarin hari apa? Jawabnya, kino wa kinyoubi deshita. Kemarin hari Emas atau kemarin hari Jumat. Lalu contoh terakhir, kita bisa menanyakan kapan suatu aktivitas akan atau telah terjadi. Misalnya, kapan festival diadakan? Coba diperhatikan bahwa kita menggunakan kata tanya kapan atau dalam bahasa Jepang, itsu. Lalu kita bisa jawab dengan kata keterangan waktu seperti kemarin, kemarin lusa, minggu kemarin, dan lain sebagainya. Contohnya, omatsuri wa itsu deshita ka? Omatsuri wa itsu deshita ka? Festivalnya kapan? Atau festivalnya udah diadakan kapan? Jawabnya, omatsuri wa kino deshita. Omatsuri wa kino deshita. Festival kemarin. Atau festival telah diadakan kemarin. Terakhir, mari kita latihan memahami percakapan yang menggunakan kalimat-kalimat yang sudah kita bahas tadi. Kalimat yang ditutup deshita, dewa arimasen deshita, dan deshita ka. Di video ini Sensei harap kalian bisa paham tentang percakapan ini. Jadi, kalau kalian belum paham, coba kalian ulang terus videonya sampai kalian paham. Kalau kalian ada pertanyaan, Sensei bisa jawab pertanyaan kalian di kolom komentar. Coba Sensei bacakan percakapannya 2 kali. Kunihashi-san, ohayou gozaimasu. Takashi sensei, ohayou gozaimasu. Kino wa oshigoto deshita ka? Iie, kino wa oshigoto de wa arimasen deshita. Kino wa oyasumi deshita. Kino no tenki wa dou deshita ka? Kino wa ame deshita. Sou deshita ka. Sensei baca sekali lagi. Kunihashi-san, ohayou gozaimasu. Takashi sensei, ohayou gozaimasu. Kino wa oshigoto deshita ka? Iie, kino wa oshigoto de wa arimasen deshita. Kino wa oyasumi deshita. Kino no tenki wa dou deshita ka? Kino wa ame deshita. Sou deshita ka. Hai, minasan, otsukare sama deshita. Kali ini kita sudah bahas bentuk positif lampau, negatif lampau, dan bentuk lampau tanya dari kalimat berpredikat kata benda. Mari kita rangkum materi kita hari ini. Pertama, bentuk kalimat positif lampau. Kino wa ame deshita. Poinnya, kita ubah penutupnya dari des menjadi deshita.
Kedua, bentuk negatif lampau. Kino wa ame de wa arimasen deshita. Poinnya, kita menambahkan deshita setelah de wa arimasen menjadi de wa arimasen deshita. Ketiga, bentuk lampau tanya. Kino wa ame deshita ka? Poinnya, kita menambahkan hiragana ka setelah deshita menjadi deshita ka? Dan terakhir, kita sudah latihan memahami percakapan bahasa Jepang yang menggunakan kalimat-kalimat ini. Semoga dengan video ini kalian bisa paham dan bisa melakukan percakapan membahas cuaca kemarin dalam bahasa Jepang. Untuk video selanjutnya, Sensei akan bahas partikel no, yang mana kita bisa menggunakan partikel no ini untuk memperjelas detail dari kata benda yang ingin kita bahas dalam kalimat kita. Terima kasih telah menemani Sensei sampai di akhir video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 最後までこの動画をご覧いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。